Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Satu kehormatan buat saya, orang kampung ada di sini, orang pulau ada di sini. Tapi saya bersyukur bahwa pada waktunya kami juga bisa menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan lakukan, dan bagaimana Tuhan bisa dimuliakan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sebagaimana yang diperkenalkan, kami sebenarnya orang kota. Ya, awalnya kami adalah pengusaha dan juga gembala area di Abalev, khususnya di Abalev Barat. Namun Tuhan punya kehendak yang berbeda. Bagaimana Tuhan membawa kami di dalam satu journey iman kami, di dalam perjalanan misi hingga hari ini. Sudah 21 tahun di Kepulauan Nias. Baik, saya mulai saja. Pagi ini saya ingin share satu topik yang sebenarnya menjadi inti kekristenan. Dan itu ternyata memang sudah sinkron dengan apa yang sudah Tuhan rindukan dan selama ini kita lakukan intimasi dengan Tuhan, ya, keintiman dengan Tuhan, bergaul akrab, intim dengan Tuhan. Saya sebutnya ini adalah the great exchange. Satu pertukaran yang agung. Apa itu? Dan bagaimana ceritanya? Biar melalui beberapa slide, beberapa kesaksian ini bisa menguatkan kita dan membuat kita mengerti sebenarnya kekristenan yang sejati itu seperti apa. Kita akan buka ayat yang telah menjadi ayat yang kita renungkan di Yohanes pasal 14 ayat 15 pasal 15 ayat 4 sampai 5. Kita bisa baca kembali. Tinggallah di dalam aku, 2-3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini membuat kita mempelajari, merenungkan kembali bahwa kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Sebab di luar dia kita nggak bisa berbuat apapun. Ya. Karena dialah pokok anggur, ranting nggak akan bisa berbuah kalau dia tidak bersama, dia tidak melekat, dia tidak menyatu dengan pokok anggur itu. Pokok anggur adalah Kristus, amin. Katakan sebelah kiri kanan, pokok anggur. Aku rantingnya dan Yesus adalah pokok anggurnya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disambung lagi dengan satu ayat yang buat saya ini ayat inti kunci kekristenan. Yaitu di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya ya, ini 19b-nya ini belum dimuat di sini ya. Jadi kalau kita baca, kita buka Alkitab, kita akan temukan di dalam bahasa Inggris itu nyatu ya. Jadi kalau kita baca ini ayat 20, namun aku hidup, kita harusnya baca mulai dari penggalan terakhir dari 19. Karena dalam bahasa Inggris itu di ayat 20 itu. Ya, mari kita buka. Ya. Sudah temukan? Bisa mungkin ditampilkan juga. Ya. Galatia pasal 2 ayat 19b dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, 2-3. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. This is very personal. Kenapa sangat personal? Di sini dikatakan mati untuk kami, mati untuk kalian, tapi mati untukku. Ia yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita renungkan kembali kekristenan kita, it's only between you and him. Ya, istri saya sering berkata, pada akhirnya hanya ada antara aku dan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kukerjakan, bukan orang lain. At the end of the day, only between God and me. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungkan kembali. Ya, kita tidak bisa berbuah kalau di luar Dia. Kita harus melekat menyatu dengan pokok anggur sebagai intimacy kita, sebagai satu kesatuan kita dengan Kristus. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kemudian disambung lagi dengan Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Ya, aku telah disalibkan. Bahkan dikatakan, namun aku hidup. Aku kembali, sangat pribadi. Paulus menulis itu berkata, aku hidup memang. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Ya. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman, dalam iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sangat personal. Ya. Journey kekristenan kita selalu berbicara antara Dia dan kita. Dimulai dengan intimacy, tapi tidak berhenti di intimacy. Ya, banyak orang hanya berhenti di situ. Oh, saya udah ketemu Tuhan, oh saya udah ngalamin Tuhan, saya udah menyembah Tuhan, saya udah lakukan ini dan itu. No. Ketika kita menyembah Dia, ketika kita menyatu dengan Dia, tidak kita akan menangis buat jiwa-jiwa. Ketika saya menyembah, berdoa, ketika saya menjadi gembala area dengan segala pergumulan, saya juga seorang pengusaha komputer. Setiap kali saya bergumul dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan bilang, ada jiwa-jiwa di luar sana. Aku tidak ingin mereka binasa. Anakku, aku mau mereka kembali. Aku mau mereka datang menikmati hadiratku. Aku sabar karena aku menantikan mereka. Nggak bisa kita berdoa hanya ketika kita menyatu, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Tuhan selalu berkata, ada banyak orang, ada banyak jiwa-jiwa. Itulah intimacy yang sejati. Bukan intimacy hanya kita, tapi intimacy artinya kita dan Dia, dan bersama-sama kita akan menjangkau keluar buat jiwa-jiwa. Amin. Awalnya saya di Jakarta, saya punya segala-galanya. Ya mungkin buat orang ya ada rumah yang bagus, ada pekerjaan yang bagus, bahkan gak kurang ada pelayanan. Ya, jadi gembala area kira-kira sekarang kortaknya kali ya. Ya, jadi punya taman yang indah, spring bed, mobil. Tapi ketika Tuhan memanggil saya harus tinggalkan kasut saya. Tinggalkan diri saya, tinggalkan segala-galanya. Saya ketika dipanggil Tuhan itu seolah-olah ada di persimpangan jalan. Ke sebelah kiri ada kesuksesan duniawi. Saya tidak berkata bahwa bisnis itu salah, enggak. Ini very personal ketika Tuhan panggil saya. Ya. Di sebelah kiri saya punya bisnis yang sedang maju. Saya tidak punya hutang 1 sen pun kepada bank. Bisnis saya going concern, baik-baik, ya, dan sedang melaju. Di sisi kanan saya juga ada pelayanan yang menjanjikan. By the way, junior-junior saya beberapa udah jadi penatua. Saya tetap misionaris kampung. Ada jenjang karir. Di sebelah sini jenjang karir bisnis, di sebelah sini jenjang karir rohani. Tapi Tuhan memanggil saya depan. Desa-desa, pulau-pulau, jiwa-jiwa. Saya nggak mungkin berkata, Tuhan saya udah melayani Engkau di Jakarta, cukup.
Saya udah baik dan mengurus bertanggung jawab untuk istri dan anak saya, cukup. Tapi saya nggak mungkin berkata pada Tuhan yang telah mengasihi dan menyerahkan nyawanya untuk aku, enggak Tuhan. Saya nggak mungkin bisa berkata pada Tuhan begitu. Saya hanya katakan, ya Tuhan, saya ikut. Kemana Engkau mau. Yang tadi Pak Tommy bilang nyangkut itu ya. Jadi ketika saya memilih jalan ini, saya udah tahu persis itu adalah penyangkalan diri, pemikulan salib untuk mengikut Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengikut Tuhan dan bisa berkata pada dirinya, ya, saya ikut Tuhan untuk kesenanganku. Apa yang Tuhan sediakan buat aku? Kekayaan, kemewahan, kenikmatan dunia, tidak bisa. Itu bukan inti kekristenan yang sejati. Inti kekristenan sejati adalah sangkal diri, pikul salib. Tapi saya tidak berkata bahwa setelah itu kita menderita dan segala macam, ya. Tetapi God knows our heart, ya. Tuhan tahu bahwa kalau kita tidak mati buat diri kita, buat manusia lama kita nggak mungkin hidup buat Dia. Makanya Dia berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengikut aku kalau dia tidak menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Mungkin orang Kristen zaman sekarang lebih canggih. Dia bilang bisa, beli salib gantung di leher, udah pikul salib. Nah itu salib yang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya fast forward. Ketika kami pindah ke Nias, itu bukan sesuatu yang nyaman. Mungkin bayangan kita, misionaris kampung ini, ya. Kalau sekarang saya lebih senang panggil diri saya Encek, istri saya Encim, ya. Panggilan orang tua Chinese ya, karena istri saya udah 60, ya. Udah masuk kategori itu, ya. Saya harus pindah ke tepi sungai, tanpa listrik, tanpa air. Maksudnya tanpa air, kita gali air nggak dapat. Di tepi sungai, rawa-rawa, airnya kuning, airnya bau, airnya asin. Kami hanya bisa tampung air hujan dari atas. Kami hanya bisa berharap pada Tuhan. Listrik awalnya nggak ada beberapa bulan. Bayangkan, di Jakarta kami nyaman, karir rohani, karir duniawi ada semuanya, karir bisnis ada. Pindah ke Nias, jeglek masuk yang begini. Ini mungkin buat kita nggak kebayang, ya. Tapi kan nggak mungkin kita menyangkal Dia kalau Dia panggil kita. Di dalam proses ini, saya menyadari satu hal, it's very personal. Tuhan memanggil saya untuk sesuatu yang spesial. Saya mungkin cerita sedikit, ada tsunami, ada gempa bumi, yang dimana tsunami ini menjadi tanda buat saya untuk pergi. Karena melalui tsunami yang membunuh ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, istri dan anak saya selamat di tengah-tengah itu. Itu mungkin cerita yang lain. Hari ini saya mau cerita tentang Great Exchange di dalam Galatia. Sebenarnya pasalnya dari pasal 2 ayat 15 sampai 21. Tapi intinya adalah, ingat aja, Tuhan tidak datang untuk menambal manusia lama kita. Bukan memperbaiki manusia lama kita. Tetapi Ia membawa manusia lama kita ke kayu salib. Dan membangkitkan kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Dia. Kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita baca di Korintus. Bahwa sebenarnya Tuhan sedang mati di kayu salib untuk membuktikan kasih-Nya. Dia mati untuk menebus kita, amin. Itulah inti kekristenan kita. Yang kedua adalah Dia membawa kita, kalau kita rela, supaya manusia kita juga disalibkan di atas salib itu. Supaya Dia bisa pakai kita, mightily, Dia bisa pakai kita dengan penuh segala kuasanya menjadi nyata di dunia ini. Yang orang pengen lihat bukan diri kita, yang orang pengen lihat itu Kristus, tapi Kristus nggak nyata. Kristus hanya cerita orang, Kristus hanya cerita Alkitab, tapi yang mereka pengen lihat ada orang yang hidup bagi Tuhan. Paulus berani berkata itu, dan dia bayar dengan kepalanya dipancung. Dan hari ini kita baca karya-karya dia, dalam pengertian sebenarnya ilhaman Roh Kudus yang dituliskan di dalam 2/3 Alkitab kita di Perjanjian Baru. Dia membangkitkan kita kembali menjadi ciptaan yang baru. Poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah
The just shall live by faith. Hidup oleh iman dan bukan usaha sendiri. Ini poin yang pertama dari The Great Exchange ya. Jadi pertukaran yang agung itu bukan berbicara tentang kita. Ya, dari awal dan seterusnya sebenarnya it's all about him. Itu tentang dia, bukan tentang kita. Tetapi kita terhisap di dalam karyanya untuk kita bisa melihat yang paling pertama, yang paling penting esensi dasar iman kita adalah bahwa kita hidup oleh iman. Efesus mengatakan itu bukan usahamu. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena iman melalui anugerah Tuhan. Amin. Hanya karena dia. Yohanes menceritakan tentang kasih Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Tapi Galatia menuliskan dengan sangat jelas bahwa karena iman kepada Tuhan, the just shall live by faith. Hidup oleh iman bukan usaha sendiri. Banyak orang masih berusaha menambahkan sesuatu supaya Tuhan berkenan. Segala perbuatan dia, segala upaya dia, enggak salah kita melakukan pekerjaan baik. Tetapi tidak ada satupun yang kita bisa lakukan yang berkenan kepada Allah. Hanya iman kita kepada Yesus yang membawa kita kepada dia. Yang akan menyelamatkan kita. Amin. Bukan perbuatan kita, apapun itu. Tapi hanya karena iman kepada dia. Artinya kita mulai dengan dia. Ya. Tuhan, kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Ya. A person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Bangsa Yahudi memiliki hukum Taurat. Mungkin orang berpikir hanya 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah itu. Sebenarnya di dalam mitzvah, di dalam hukum-hukum Taurat yang diturunkan oleh Allah melalui Musa hambanya, itu ada 613 mitzvah. Hukum-hukum di dalam adat Yahudi yang seremonial, yang juga personal, yang juga pada bangsa Yahudi dan moral juga ada. Yang moral terutama yang di 10 perintah Allah. Saking banyaknya, ya ada hukum positif harus kita lakukan, ada hukum negatif yang kita hindari. Negatif itu 365, jadi setiap hari kita punya satu bagian untuk kita jaga-jaga. Saking sempurnanya, itu membawa kita menyadari betapa tinggi standar Tuhan, ya, yang Tuhan hendaki buat umatnya. Namun Petrus sempat goyah dan berpikir, pertama dia makan dengan orang-orang Gentile, orang-orang gak percaya yang bertobat, berbalik. Tapi ketika ada orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi yang sudah bertobat datang, dia menjauhkan diri. Dia takut karena dinilai atau dikatain oleh kelompok ini. Ya, jadi sepertinya dia goyah. Itu sebabnya latar belakang Galatia 2 itu menceritakan tentang bagaimana Rasul Paulus menegur Rasul Petrus. Rasul Petrus imannya benar, tetapi kadang dia agak goyah karena melihat kepada tradisi lah, hukum Taurat lah, dan ini sebagainya. Nah itu latar belakangnya. Jadi aplikasinya adalah bahwa orang pada masa kini juga sama berusaha untuk memperoleh penerimaan Allah melalui pencapaian-pencapaian rohani. Pelayanan, persembahan, jabatan gerejawi, perbuatan baik, atau kinerja keagamaan. Yang tidak pernah akan bisa menyelamatkan kita. Bukan berarti saya berkata tidak perlu itu. Agama berkata berusaha lebih keras supaya engkau diterima. Tetapi Injil berkata engkau telah diterima di dalam Kristus, karena itu hiduplah bagi dia. Amin. Kau sudah diterima, kau sudah ditebus, kau gak usah berusaha untuk kamu bisa dibenarkan. Tapi melalui aku kamu dibenarkan, kau udah diterima. Tinggal kamu hidup dengan being baru, dengan identitas baru kamu sebagai anak yang dikasih, yang telah ditebus, yang telah dikuduskan, yang telah diciptakan baru kembali. Itulah iman Kristen. Saya lanjutkan. Kebenaran pertama adalah kita dibenarkan oleh iman. The just shall live by faith. Orang dibenarkan karena iman. Galatia 2:16 itu mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Segala tradisi, hukum Taurat, prestasi pelayanan tidak akan cukup hanya karena kasih karunia dan iman kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kita lanjut. Kita harusnya bergeser ya, paradigma kita
Bekerja keras supaya diterima menjadi hiduplah bagi dia karena kamu sudah diterima. Usaha dan kekuatan manusia menjadi karya Kristus sudah selesai. Terus berjuang mencari persetujuan menjadi sudah diakui dan dibenarkan. Kesombongan dan atau rasa bersalah diganti dengan rasa syukur dan damai sejahtera. Ini sekarang poin yang kedua. Ini yang sangat penting. Pertama, saya percaya kita semua sudah ada di dalam hal ini. Kita percaya pada Tuhan, karena Tuhan kita diselamatkan. Iman kita pada Tuhan kita dibenarkan. Semua sudah. Yang kedua, kita mati terhadap manusia lama kita supaya kita dapat hidup bagi Allah. We die to the old self so we can live for God. Ya. Bukan berarti Paulus menolak kekudusan. Ia sedang menolak upaya manusia menyelamatkan diri sendiri. Suratan di dalam Galatia itu mengajarkan segala upayamu tidak akan sanggup untuk menyelamatkan dirimu. Ya. Salib Kristuslah yang mengakhiri sistem yang berpusat pada usaha manusia perbuatan baik kebenaran diri sendiri. Melalui kematian Kristus orang percaya dibebaskan dari tuntutan untuk memperoleh penerimaan Allah melalui kekuatan sendiri. Ya. Saya lanjut aja cepat. Ya, inilah kebenaran keduanya. Mati terhadap diri kita supaya kita bisa hidup bagi Tuhan. Benih gandum kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tidak akan menghasilkan buah. Jika kita hidup untuk Kristus, kita mati untuk Kristus. Di Korintus dikatakan sangat jelas, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati buat kita. Jadi kita mau baca dari seluruh kebenaran di dalam Alkitab selalu berbicara pertama tentang Dia mati buat kita, Dia menebus kita karena kasih-Nya, kita dibenarkan karena Dia, tapi jarang yang berbicara tentang saya juga disalibkan dengan Kristus dan saya mati supaya Dia boleh hidup di dalam saya. Untuk supaya kita bisa lebih jauh tentang hal ini, saya rindu istri saya untuk bisa maju dan bersaksi. Ini sedikit aja. Ini dulu saya gembala area, ada Pak Ari ya. Mungkin Pak Ari ada ya. Oh di atas. Ada Pak Luka sama-sama gembala area ya. Tapi nasibnya berbeda ya. Ini generasi yang saya tampung di sana. Anak-anak yang terbuang, yang sakit, yang susah, yang miskin. Dan ini sedikit cerita tentang istri saya. Istri saya menemani saya, meninggalkan pekerjaan dia, sebelumnya dia seperti finance manager di perusahaan joint venture. Dan juga sebelumnya dosen Trisakti. Dan ketika menikah dengan saya menjadi nyonya pengusaha, dia juga aktif melayani sebagai pendoa, perintis doa di Abalev. Tetapi tiba-tiba dia menjadi babu. Mau dengar ceritanya? Silakan. Puji Tuhan ya. Saya berharap pagi ini kita bukan cerita tentang diri kita ya. Tapi kita sedang menyaksikan bagaimana Kristus berkarya lewat kita yang sebenarnya gak layak, gak mau juga. Kita ini kan sebenarnya pemberontak-pemberontak ya, para rebel gitu loh ya. Maunya berjalan dengan pikiran kita, keinginan kita, semua dihitung berdasarkan untung rugi. Buat gua apa gitu ya. Apalagi sebelumnya kita kan bisnis ya. Jadi kalau orang bisnis itu hitungannya pasti untung sama rugi, betul nggak? Ya, kalau rugi ngapain dikerjain? Ya, untung baru dikerjain. Nah, saya menemani Senta. Saya sebut menemani ya, karena saya nggak pengen ke Nias gitu loh. Cuma satu kapal kan nggak bisa dua nakoda ya. Nanti yang satu bilang ke kiri, yang satu bilang ke kanan. Jadi itu penyalipan diri yang pertama ya. Mengikuti keinginan suami gitu ya.
Dia bilang, Tuhan panggil dia. Saya pikir, saya nggak pengen. Saya mau jadi nyonya besar gitu ya. Karena waktu itu saya melihat ya, ini bisnis komputer, IT, ini bakal terus berkembang gitu loh. Tapi saya nggak punya know-how-nya, yang punya knowledge-nya dia. Jadi kalau dia nggak mau, saya pun susah gitu loh ya. Saya berdoa, bergumul sama Tuhan. Terus saya pikir, ini dia mau melayani katanya, nggak aneh-aneh. Apa salahnya saya mengalah ikut dia gitu ya. Akhirnya itu penyaliban diri yang pertama. Menundukkan diri untuk mengikuti keinginan suami gitu ya. Saya bilang, oke lah, lu jadi nakoda kapal, gua ikut gitu ya. Kalau saya mau jadi nakoda juga, kapalnya nanti pecah. Ya, betul kan? Saya bilang sama orang tua saya, Senta bilang kita mau pindah ke Nias. Respon pertama papa saya adalah, hah? Kamu berdua masih waras nggak? Katanya gitu ya. Apa sebenarnya yang terjadi katanya? Saya lihat kamu baik-baik aja, bisnis, segala jalan, oke. Kenapa jadi begitu? Dia nggak habis pikir. Saya pun nggak bisa menjelaskan sama dia. Oh, apa panggilan Tuhan gitu ya. Senta punya kerinduan ini. Itu di luar logika dia. Akhirnya papa saya ingat sekali, dia menangis. Dia bilang sama saya, dia waktu itu umur 38 tahun. 38 tahun itu adalah umur peak untuk seorang pria di dalam karir duniawi mereka. Ya kan? Lagi fokus, penuh vitalitas, keinginan, ambisi untuk maju gitu loh ya, 38 tahun. Papa saya bilang, kamu berdua, kalau bahasa Mandarinnya ya, niwen yang ke siang na ke hao hua ca zai niu fen sang. Apa artinya? Artinya kamu berdua itu kayak bunga yang lagi mekar, bagus-bagusnya, tapi fasnya itu tek kerbau gitu ya. Bunga bagus ditaruh di atas tek kerbau katanya. Waduh, saya nggak bisa jawab ya. Mereka bingung sekali, tapi mereka tahu, mereka juga nggak bisa. Papa saya sampai menawarkan loh, kamu perlu apa? Kamu perlu modal lebih banyak untuk usaha kamu? Saya mau modalin. Bilang sama Senta, atur waktu. Saya temenin dia ke China. Dia pilih apa aja barang yang dia mau representasikan. Kita masukin katanya. Saya pikir nggak ada gunanya gitu ya, pergi mah pergi gitu, tapi hatinya udah nggak di sana. Nah, akhirnya itu penyaliban pertama. Saya belajar menundukkan diri, ya, mendukung, walaupun saya nggak pengen. Jadi waktu pergi itu di hati saya seperti ada tembok, ya, belum lagi. Waduh, saya datang ke sana, saya lihat sekolah, waduh nggak bisa deh, saya pikir, saya anaknya, saya kasih sekolah nggak jelas di kampung, walaupun sebenarnya saya dari kampung juga ya. Cuma manusia kan bertumbuh ya, akhirnya saya putuskan anak-anak homeschool. Wah itu jadi beban tambahan lagi gitu ya, udah mau mendukung suami, sekarang anak harus homeschool, diurus sendiri, ini dan itu. Belum akhirnya ketika Senta kita memutuskan, oke, kita menampung anak-anak. Waduh, itu
eh, kekacauan di mana-mana. Mungkin bisa cerita sedikit itu yang digambar itu dari pamflet. Jadi kami memulainya semua dari nol. Semua dari nol. Harus dikerjakan sendiri semua. Saya susah ya menceritakan bagaimana mengerjakan sendiri semua itu gitu loh. Di Jakarta saya punya karyawan, tinggal menjelaskan dia kerjakan. Di sana kadang kita jelaskan berkali-kali orang nggak ngerti gitu. Mungkin saya tambahkan karena waktu tambah tinggal 15 menit ya. Jadi harus kerjain sendiri. Saya mengerti, saya mau cepat. Saya hanya mau mengatakan tidak mudah. Ada ego yang harus diserahkan kepada Tuhan. Ada juga penyangkalan-penyangkalan diri, terutama saya harus menyesuaikan saya punya lifestyle semua dengan panggilan Senta sebagai misioneri, ya. Saya tahu bahwa dia dipanggil untuk melayani Tuhan di kampung. Orang-orang yang melihat dia itu adalah anak-anak yang tidak punya orang tua, buru-buru, ibu-ibu, petani-petani. Saya nggak bisa datang ke sana tampilan saya seperti nyonya besar. Ya, maka saya membuang semua yang nggak perlu. Ya, beli baju baru, pakai skincare. Benar, itu saya buang semua. Supaya apa? Supaya saya bisa menyesuaikan satu lifestyle dengan panggilan Senta sebagai misioneri di satu pulau kecil. Termasuk juga saya harus turun tangan juga melayani, mendidik, mengajar anak-anak, mendisiplin hidup mereka, mengerjakan sesuatu yang mungkin di kota dulu saya nggak kerjakan. Saya punya pembantu yang menolong saya merawat anak saya, memandikan mereka, ya cebokin, cuci segala macam gitu ya. Tapi di sana saya harus juga merendahkan hati saya untuk mengerjakan itu. Jadi memang satu perjalanan mematikan, menyangkal keinginan-keinginan daging yang tidak mudah. Tapi oleh anugerah, bukan karena kami bisa, kami survive sampai hari ini. Gitu. Amin. Ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Mungkin dia nggak cerita bagaimana dia hidup sangat terbatas. Dia sangat takut kalau nggak ada air. Dan Ya. di situ Tuhan kasih nggak ada air. Ini ada Niwa ini di bawah, anak saya dari 5 tahun saya urus sampai sekarang 21 tahun. Sekarang udah kuliah di CIT. Niwa sini kita berdoa ya, supaya Tuhan turunkan hujan. Setelah kita berdoa, Tuhan turunkan hujan. Ya. Dan saya bilang sama Niwa, kamu lihat bagaimana Tuhan membela kita. Jadi di tengah-tengah segala keterbatasan ini, dia apa aja yang bisa diangkat. Entah peralon, entah apa. Saya dari belakang lihat, saya sedih rasanya, tapi saya juga bangga sama istri saya. Dia tinggal di Pondok Kayu, dia melakukan segala-galanya. Bahkan ada satu kisah, ini anak diserahkan oleh mamanya, kita nggak ngerti. Setelah datang kita baru sadar dia punya kelainan usus. Dan tiap bangun pagi penuh kotoran semua, karena ususnya keluarin semua kotorannya. Ya, mungkin Niwa ingat feeder ya. Ingat bagaimana dia sumber kestresan itu. Jadi tiap pagi istri saya harus nangis untuk melap dia bersama dengan abangnya, ada satu abangnya, ngelap penuh dengan kotoran. Jadi yang pembantu kami aja nggak mau. Ini cerita tentang ini. Belum lagi cerita kita bangun banjir, belum lagi cerita ketika hujan deras jam 4, jam 5, ada air deras turun, itu saatnya kami bangun dan pergi ke belakang, siap-siap untuk mandi. Siap-siap anak saya yang perempuan bisa keramas rambutnya. Mungkin itu enggak tembok roboh, banjir besar. Tapi di tengah-tengah ini kami melihat ya. Pertama Tuhan selamatkan saya, kepala saya cuma sedikit lagi dari slop tembok itu.
tertahan oleh kayu, oleh batang. Ketika banjir Tuhan tahu persis sampai batas sini dia kasihnya. Ebenezer, dikit lagi ngapung semua barang kami. Ya. Dan tembok itu roboh persis di depan pintu kami. Seolah-olah Tuhan berkata, sudah siap mati? Kamu lihat sampai titik mana? How low can you go? Berapa rendah? How far? Berapa jauh kamu mau berjalan bersama aku? Sampai kita bisa melihat satu kamar mandi, airnya tetap bersih sampai titik di situ air kotornya. Saudara lihat ya, ini kamar mandi kami kalau banjir, ada kadang air naik sampai ke bibir tap itu, ya. Anak saya mandi di bawahnya baskom, mandi udah itu airnya bisa dipakai. Saya suatu saat saya menderita sakit penyempitan saluran kencing sampai harus operasi 7 kali, sampai harus pakai besi yang seperti itu ditusuk, maaf, di ujung kelamin saya sampai tembus ke dalam, tidak pakai anestesi. Dokter bilang maaf ya, kalau pakai anestesi itu jebol, kamu gak merasa sakit. Jadi aku bantu dengan sedikit jelly. Itu ditusuk di satenya bukan sekali, ratusan kali. Sampai satu titik saya senyum sama Tuhan. Saya berkata, I will do anything for you. Kalaupun saya sakit, kalaupun saya menderita, saya tetap mau melayani Engkau. Seringkali iman kita cuma, jikalau Tuhan menolong saya akan melayani Engkau. Tapi waktu itu saya berkata pada Tuhan, apapun yang terjadi, saya memilih Engkau. Di saat itulah saya mati. Ya, tapi bukan berarti udah mati selesai. Tiap hari harus nyangkal diri. Kedagingan kita terus menuntut. Anak yang kakinya bengkok, tadi yang cerita diberesin tiap hari sampai nangis istri saya, sampai satu titik dia berkata, aku hutang berapa besar sama orang-orang Nias ini. Tapi satu titik ketika lewat, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan kelainan usus yang dokter gak bisa sembuhkan. Kaki yang bengkok Tuhan sembuhkan. Tapi itu cuma Tuhan ingin tunjukkan bahwa dia menyertai, itu bukan tujuan kita. Yang stunting, yang gizi buruk. Kapal yang mau tenggelam, kami nyeberang, gak lama kemudian kapal itu tenggelam. Ya. Ini yang terakhir. Kristus hidup di antara kita. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Beri tepuk tangan buat karya Tuhan, buat istri saya. Saya mau cerita sedikit. Ketika kami ke pulau, ini saya bawa kapal, saya juga bawa mercusuar. Kemarin Tuhan bicara sama saya, kamu ingat gak mercusuar, kamu ingat gak itu simbol dari gereja kita. Salah satu simbol kita selain tangan yang berdarah, ada mercusuar. Mercusuar itu hanya berguna di tengah gelora samudera, karang-karang, ombak yang besar. Kamu ingat aku mau bawa kamu berlayar dengan kapal. Mimpi kami bukan satu pulau. Tuhan suatu saat ketika saya baptis orang, saya naik dari air di satu pulau kecil, yang lebih kecil, jauh lebih kecil dari Nias. Tuhan berkata, siapa yang kuutus ke pulau-pulau yang jauh? Saya nangis sejadi-jadinya, saya bilang saya gak sanggup. Apa yang ada di tanganmu? Cuma anak-anak yang gak bisa apa-apa, yang sakit, yang kaki bengkok, yang asma, yang segala-galanya. Nah, waktu saya ke pulau baru-baru ini kebetulan ada beberapa bule-bule. Jadi by the way, ketika semua gak datang, Tuhan kirim ratusan bule-bule ke tempat kami dari Eropa Timur. Dari Amerika, dari Ukraina, dari Rusia, dari Moldova, dari Kazakhstan. Di Nias ini dijadikan training ground untuk membentuk mereka. Supaya mereka bisa diutus ke bangsa-bangsa. Itu amazing buat kami setelah kami mati. Waktu saya berlutut ketika mau sampaikan The Great Exchange juga hari minggu lalu. Tiba-tiba datang badai, angin kencang, pohon tumbang, atap berterbangan, kapal mau pecah. Beberapa kapal lari. Di tengah-tengah ini saya langsung berlutut dan saya berdoa. Kebetulan ini ada satu bule yang gak sempat lari. Di belakang saya dia fotoin, dia baru kasih saya fotonya. Makanya saya bisa munculkan. Saya berlutut dan berdoa. Tuhan kirim malaikatmu, halau ini. Bagaimana Tuhan mendengar dan seluruh penduduk bisa melihat dengan mata mereka sendiri. Bagaimana Tuhan kita.
bekerja. Itu bukan tentang kami, tapi tentang Dia. The great exchange is this. My sin for His righteousness. Dosa saya digantikan dengan kebenarannya. My death for His life. Kematian saya diganti dengan kehidupan Dia. Dan my self-effort. Usaha saya digantikan dengan anugerah dari Dia. No longer me, but Christ in me. Ada beberapa produk, ada juga buku, tapi saya belum cetak banyak. Saya hanya bisa cerita sedikit. Saya mau tutup. Ya. Lihat ya, kami dari Jakarta yang mewah, tinggal di Pondok Kayu. Akhirnya Tuhan berikan satu tanah yang indah, promised land. Penuh dengan susu dan madu. Kami tidak pernah beli beras, kami tidak perlu beli telur dan lain sebagainya. Tuhan cukupkan semua. Pemerintah, polisi, tentara, mereka mengakui sebagai kampung tangguh. Dari bersihkan anak, mandiin, sampai anak kami bisa masuk UI dan ITB. Dan terakhir anak saya nangis, karena Tuhan kasih satu kursi di Harvard. Sekolah yang terbaik di dunia. Dari kehancuran, anak-anak juga dibela Tuhan. Saya tutup dengan satu video sebelum kita doa. Bisa diputarkan videonya? 5 menit. Coming to the island of Nias has really shifted my perspective on the mission field. God really brought me out of my comfort zone and put me in situations where I felt I want to go home, I'm so ill-prepared for this or unequipped. But then God revealed to me one day that He would never put me in a situation that I couldn't handle. For 20 years, I was involved in church ministry. But in December 2004, God saved my children from a tsunami that struck Nias Island. Only 3 months later, a great earthquake devastated the island. During my time in disaster relief, I noticed how much the children were affected, not only by this disaster, but also the poverty. I wanted to help save Nias, not just from their poverty, but their gospel poverty. This is why I started adopting children in Nias. Today our orphanage has 22 kids who each come from difficult backgrounds. Some who lost parents, some who have broken families, others whose parents cannot raise them due to poverty. I'm really inspired by the people that live here in Indonesia. Even though it's not easy to live here, they have such a servant heart. As soon as we landed here at the airport, they welcomed us and they took care of us as best as they could. And I remember hearing them worship for the first time, even in these conditions, and I knew that I should not be limiting God just because I am uncomfortable. One of the most special parts about missions is the relationship you build with the kids, and for me, especially with the girls, they're so full of joy and love, which only builds me up, and they really show me what true child faith looks like. Our goal at Promised Land is to provide the kids love and care, and to disciple the children to become leaders so they can spread the gospel and ultimately save Nias from gospel poverty. We are doing this by providing the kids with an education through the school we have here at the orphanage. The school also teaches Christian values, unlike many public schools in Nias. Farming is a core aspect of our orphanage. At the orphanage, we grow rice paddies, various vegetables, and raise animals. We train the children with farming skills so that we are self-sufficient and so that we may donate to those who are in need near us. While we've been here, we've been teaching many English classes. We've been leading devotionals in the morning, also helping out with farm work like pulling weeds or planting rice. The time we had at SMBS did help us prepare for missions, especially with the missions prep course that we took and many other classes that we took regarding the situation. We went on a trip with the kids to Sumatra. It was a holiday experience for them.
and we went on a ferry ride. Our trip here to Sumatra has been very opening to the work that the missionaries have done in the past. And it honestly inspires me to do more, because those people came here and they lived here. And they also died for the sake of this country. In seeing the vision that Mr. Santa has for Nias Island, I couldn't be more proud to call him a full-time missionary. He has left everything behind to serve the people on Nias Island. He goes and raises up children, a father to the fatherless, in teaching them God's love and unconditional love. He is raising up a new generation fearing God and willing to serve the next. I myself grew up without a father, and I kind of want to show the father's love to them, the type I couldn't receive. And I just think it's like beautiful how he's showing them the love of a father and fathers them like they're his own children. I have been living here and receiving discipleship since I was 5 years old. Today, I am blessed to be studying at university with the support of my father and mother. Growing up in this place has shaped my heart, and I feel called to continue their mission to spread the gospel and bring salvation to many across the islands. Our long-term vision for this orphanage is to buy a boat to spread the gospel to every inhabited island in West Sumatra. Memberitakan Injil Kerajaan Allah di setiap pulau-pulau di pantai barat Sumatera. God Tuhan spoke to berbicara me pada in saya di 2013 tahun 2013 using the verse melalui Isaiah Yesaya 51:5. 51 ayat 5. Dalam My sekejap righteousness mata draws near keselamatan speedily. yang daripadaku akan dekat. My Kelepasan salvation yang is on the kuberikan way, akan tiba. and my Dan dengan arm will tangan bring justice to the kekuasaanku, nations. aku The akan islands will look memerintah to me and wait bangsa-bangsa. and hope for my Kepada arm. pula pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Mari Let's get ready. bersiaplah, There is still pekerjaan much masih work banyak to be done. untuk dilakukan. Puji Tuhan, ini hanya sedikit yang saya bisa sampaikan. Bisa lagu dimainkan, saya berasa satu hati yang rindu. Mari kita tutup mata kita datang pada Tuhan. Ya Tuhan. Aku yang udah siapkan. Ya Bapak, saya beri waktu 5 menit. Jika engkau orangnya, Tuhan tahu siapa kamu. Tuhan tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tapi kalau Tuhan berbicara pada engkau pada hari ini, pada pagi ini, mari engkau maju ke depan. Engkau katakan, Yesus, aku tahu, aku percaya pada engkau. Aku tahu bahwa engkau telah mati buat aku. Tapi ampuni aku kalau aku belum mau bersedia mati buat engkau. Supaya aku bisa hidup untuk engkau dan hanya engkau. Engkau bisa taruh tanganmu di dada dan maju ke depan. Saya rindu untuk mendoakan. Saya hanya punya waktu kurang dari 2-3 menit.
Saya tahu Tuhan sedang menggedor hatimu. Anakku, aku sudah mati buat engkau. Maukah engkau juga mati supaya engkau boleh hidup untuk aku? Terima kasih Tuhan. Jika engkau orangnya, engkau bisa maju ke depan dan katakan, Tuhan, bahkan engkau yang sudah pun, engkau perbaharui komitmenmu kepada Tuhan dan berkata, aku mati setiap hari buat engkau, supaya aku boleh hidup buat engkau. Bukan lagi kekuatanku, tapi kekuatanmu. Bukan lagi diriku, tetapi dirimu. Benih hidup kami telah jatuh ke tanah dan mati, supaya boleh tumbuh dan berbuah buat kemuliaan. Terima kasih Tuhan.